Oke, kali ini kita akan belajar tentang soal tes substantif PPG Prajabatan Busana. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih tesnya, bagaimana soalnya, gimana bentuknya, apa aja yang dipelajari, dan apa yang harus kita ketahui agar lulus tes substantif PPG Prajabatan Busana. Saya kemarin mengikuti PPG Prajabatan Busana gelombang 2 2024. Alhamdulillah saya lolos. Jadi saya di sini ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana bentuk soalnya dan materi apa saja yang kemungkinan keluar biar teman-teman lolos. Karena pengalaman dari saya kemarin, saya nyari di YouTube itu belum ada dan alhamdulillah saya bisa lulus walaupun saya hanya mempelajari apa yang saya dapat ketika kuliah dan saya ulang lagi ketika kemarin mau ujian. Jadi langsung aja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini tuh kita belajar. Kita akan ketemu soal tentang desain busana. Di sini sudah saya bagi, jadi ini ada kategori desain busana. Lalu ini ada soal mengenai langkah-langkah dalam proses pembuatan desain busana. Jadi dia ada buat 1-4 langkahnya, tapi ini acak. Lalu dia bertanya manakah urutan yang benar dalam proses pembuatan desain busana. Lalu saya di sini udah menyertakan jawaban beserta pembahasannya biar teman-teman itu lebih paham gitu, bisa mempelajari soalnya. Tapi kalau untuk penjelasan dari saya nggak akan menjelaskan mengenai soalnya, saya nggak akan membahas soalnya ini bagaimana, apakah jawaban yang benar atau enggak. Tapi kalau jawabannya benar atau enggak, jawabannya benar. Tapi saya nggak membahas ke sananya, saya lebih membahas ke jenis soalnya dan pembagian-pembagiannya gitu. Kategori apa aja yang kira-kira keluar. Karena saya nggak ngebahas 70 soal di sini, saya hanya bahas soal-soal yang masih saya ingat, jenisnya seperti apa, bentuknya bentuknya gimana, biar teman-teman tahu dan teman-teman ada persiapan gitu. Jadi itu yang pertama, bentuk soal yang kayak gini, materinya itu ya desain busana. Lalu yang selanjutnya itu seperti ini, masih di desain busana juga. Masih sama seperti yang pertama, tapi dia pilihannya tuh langsung diurutkan gitu. Apa nih buat memilih palet warna, mengatur elemen visual, dan lain-lain. Jadi dia langsung mengurutkan di sini nih, di pilihan ABCD-nya yang berbeda. Tapi kalau konsep soalnya masih sama seperti yang pertama. Jadi teman-teman harus jeli, harus teliti juga. Dan hati-hati tentunya kan bisa salah nih milih antara ABCD nih, karena kan banyak banget nih. Dan nih slide selanjutnya nih dia ada pembahasannya saya buat untuk memudahkan teman-teman yang pengen belajar mengenai soalnya. Jadi kalau pengen belajar soalnya, bisa mute suara saya dan fokus ke soalnya. Terus yang selanjutnya ada materi mengenai analisa desain busana. Nah, jadi tuh selain jenis soal yang seperti tadi ya, tata cara membuat mood board, itu bisa jadi ada ini, soal gimana proses membuat busana gitu. Dia buat caranya tapi diacak gitu. Jadi teman-teman bisa pelajari materinya nanti. Dan yang di sini tuh kemarin nih saya ada soal yang kayak gini nih. Jadi dia ada kasih gambar kayak gini. Terus dia nanya, bahan yang paling cocok digunakan untuk desain ini apa gitu. Terus kita lihat nih pilihannya. Apa yang cocok? Ini karena gambar di sini adalah gaun, dia bahannya jatuh dan tipis. Sepertinya ini sifon. Di sini saya juga udah bikin kan jawabannya sifon, ini ada pembahasannya. Tapi kalau mau kita bahas sedikit, kita telaah. Kalau kita lihat, pilihan pertama ini ada satin. Apakah gambar ini bahannya satin? Tentu bukan. Yang kedua katun. Apakah iya? Tentu enggak. Lalu yang terakhir ada denim. Kita tahu denim itu adalah jeans yang warnanya itu biru atau hitam dan ada serat-seratnya dan ini jelas bukan gitu. Jadi jawabannya adalah sifon. Selain kita tahu jawaban yang benar, menganalisa pilihan dari A, B, C, D ini bisa kita lakukan guys. Kita ini dulu, kita seleksi mana yang salah. Jadi kita tinggal milih mana yang kira-kira paling benar gitu. Misalnya satin bukan, katun bukan, denim bukan, berarti sifon jawabannya. Kalaupun kita nggak tahu ini sifon.
Dan tips lagi nih buat teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini tuh benar-benar ditelaah gitu, jangan langsung dijawab. Karena kita bisa kok ngelompati soalnya, nggak harus kita jawab sekarang, kita bisa ngelompati soalnya. Kalau memang ini terlalu susah, kita lompat ke soal berikutnya. Jangan fokus di sini, nanti kita kehabisan waktu. Lalu ada juga, nah soal yang seperti ini, masih di analisa desain busana, dia kali ini menanyakan siluet. Perhatikan gambar desain busana berikut. Siluet apa yang paling tepat untuk menggambarkan desain ini? Nah, ini kita juga mesti hati-hati nih. Karena kan siluet ada banyak. Kalau kita salah, sayang banget. Kayak di sini nih pilihannya sulit juga nih kan. Siluet A, S, L, atau Y gitu. Bisa aja kita ketukarkan apakah ini siluet Y atau S, tapi ini jawaban yang benarnya itu siluet L. Jadi teman-teman harus menguasai tentang siluet itu. Nah, tujuan saya bikin video ini ya untuk kayak gini teman-teman. Ini kan saya ada memberikan contoh soal tentang siluet. Jadi teman-teman bisa belajar macam-macam siluet. Karena kan belum tentu ini soal yang keluar, belum tentu gambar seperti ini yang keluar. Bisa jadi nanti dia menanyakan siluet X, siluet O, atau siluet H, siluet I. Jadi teman-teman harus menguasai gitu. Nggak hanya yang ini aja. Jadi teman-teman punya persiapan gitu, punya tambahan dari ilmu yang saya bagikan ini, dari pengalaman yang saya bagikan ini. Oh ya teman-teman, saya tuh lupa ya kalau soalnya kemarin itu pilihannya A sampai D atau A sampai E gitu. Jadi makin banyak pilihannya makin sulit ya kan. Ini kan A sampai D. Kita masih bisa menseleksi gitu beberapa. Tapi kalau udah sampai E kan makin berat gitu pilihannya, makin banyak. Nah, ini kemarin ada juga nih. Yang kemarin tuh keluar ya yang siluet. Dan yang ini juga keluar yang kayak gini nih. Suruh perhatikan gambar, terus bahan apa nih yang digunakan untuk baju ini gitu. Dan kalau kita menguasai nih guys, bahan-bahan kayak gini hanya dari gambar, ngelihat gambarnya ini bahannya apa, itu kita bisa dapat poin banyak gitu. Kayak nggak sampai 1 menit kita udah bisa jawab gitu. Selain kita menghemat waktu, kita juga menambah poin kita untuk lulus gitu. Kayak ini bahannya apa nih? Les bukan, denim bukan, wool bukan, berarti suit. Ini bahannya suit. Kayak gitu teman-teman tekniknya. Nah, ini untuk soal selanjutnya tuh ada soal konstruksi pola. Nah, di soal konstruksi pola ini tuh ada ditanyain kayak gini, untuk membuat garis pinggang pada busana bagian depan, rumus apa yang paling tepat digunakan? Nah, biasanya kan kita itu yang belajar 1/4 lingkar pinggang yang gitu-gitu kan pakai angka. Tapi kemarin ada dia dipakai kayak gini, dia buatnya pakai huruf. Lingkar pinggang dibagi 2, lalu ditambah 2 cm. Kata-kata itu kayak gini. Jadi teman-teman harus teliti membacanya, jangan sampai salah gitu. Karena dia bukan pakai angka seperti yang biasa kita lihat. Jadi harus benar teliti nih. Seperti ini, lingkar pinggang dibagi 4, lalu ditambah 1. Lingkar pinggang dibagi 3, lalu dikurangi 1 gitu. Jadi kita harus teliti gitu. Karena dia benar-benar kalau kita visual kan ngelihat angka simbol tambah dan kurang itu kan mudah. Tapi kalau udah diubah jadi huruf kayak gini kan ngebuat kita bingung ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, next ada soal konstruksi pola juga, tapi dia kayak gini nih. Gambar di bawah ini menunjukkan pola dasar busana wanita. Pola apakah ini? Ini ada juga, ini kemarin juga ada keluar guys. Tapi saya lupa yang keluar kemarin itu pola apa, saya juga ragu sama jawaban saya. Tapi ini adalah contohnya di sini, dia pola Charman. Jadi teman-teman bisa belajar macam-macam pola itu apa aja, ada pola Soen, ada Meinik, ada pola Bungka, dan lain-lain. Jadi teman-teman harus belajar nih, gambar polanya gimana, karena kita nggak tahu gambar seperti apa yang bakal keluar. Jadi benar-benar harus persiapan. Nih kemudian ada masih di konstruksi pola, dia menanyakan nih, setelah tahap menggunting kain sesuai pola, langkah selanjutnya dalam proses pembuatan busana adalah, nah, dia seperti menanyakan proses-proses apa gitu. Kemarin ada juga kalau nggak salah masalah desain. Setelah mewarnai, apakah yang dilakukan?
setelah ngedesain apakah yang dilakukan gitu-gitu. Jadi teman-teman harus paham step by step-nya sesuai peraturan, sesuai kaidah yang kita pelajari di pendidikan tata busana. Karena kalau misalnya sesuka hati kita, kan kadang ada penjahit sesuka hati kita gitu, habis gambar pola, ya udah digunting, baru nanti ada juga yang tiba-tiba langsung gambar pola di kain kan, nggak gambar pola di kertas dulu. Kalau berdasarkan keinginan kita sendiri nanti bisa jadi kita salah gitu. Jadi harus pelajari yang benar-benar kita pelajari di pendidikan kuliah atau sekolah. Nah, kemudian ini ada kategori jenis usaha fashion. Jadi di sini ada usaha garment. Dia bertanya nih, usaha garment adalah jenis usaha yang bergerak di bidang, ini ada pilihannya. Jawabannya itu A, memproduksi pakaian dalam jumlah besar yang biasanya dijual untuk massal. Nah, di sini tuh kita harus paham, kita harus hafal. Garment itu usaha yang gimana, atelier itu gimana, modiste itu gimana, butik itu gimana. Karena semua itu berbeda. Jadi kalau kita nggak paham, kita nggak nguasain itu, pasti kita gagal gitu. Jadi teman-teman harus kuasai, harus pelajari itu. Nah, di sini ada nih kan, dia nanya nih, atelier adalah jenis usaha di bidang fashion yang gitu. Kalau nggak salah ini nggak ada keluar, tapi saya di sini kasih gambaran ke teman-teman, biar teman-teman belajar nih jenis-jenis usahanya apa aja gitu. Terus ini ya, modiste adalah istilah yang merujuk pada apa gitu. Ini penjahit wanita yang khusus membuat pakaian seperorangan, gitu kan. Nih, kalau butik ditandai dengan apa nih? Kriteria butik, gimana butik yang sebenarnya. Karena kan kalau penerapannya kebanyakan orang sekarang kan dia buka apa butik, tapi yang dijual itu malah baju garment. Itu kan salah sebenarnya. Terus ada istilah dalam fashion. Nah, ini juga jangan sampai gak dipelajari teman-teman. Karena kemarin ada beberapa istilah fashion dan istilah dalam usaha fashion yang saya kurang tahu, tapi saya berusaha menyeleksi pilihan-pilihannya yang kemungkinan salah dan coba pilih yang benar. Yang paling benar apa? Seperti ini, apa istilah prêt-à-porter di dalam dunia fashion? Kalau penyebutannya salah, maaf ya guys, karena ini bahasa luar nih. Kurang tahu juga cara bacanya gimana. Terus ini ada pilihannya, nah ini ada jawabannya, yaitu yang B. Jadi di sini saya ngasih istilah yang memang sengaja sulit, saya pun belum dengar ini, biar teman-teman tahu dan paham harus pelajari yang mana. Karena sepertinya kedepannya bakal makin sulit soalnya. Dan yang angkatan saya kemarin ini pun banyak yang nggak lolos, 1000 sekian yang nggak lulus di ujian tata busana. Jadi saya mau ngasih tahu juga ke teman-teman, selain mempelajari tata busana ini yang paling utama karena bobot soalnya ada 70, pelajari juga nanti yang bahasa Indonesia dan numerasinya. Karena kalau kita nggak dapat di bahasa Indonesia dan numerasi, mungkin aja kita nggak bakal lolos gitu, kita nggak lolos passing grade. Tapi kalau kita bisa lolos di sini, dan kita bisa lolos di bahasa Indonesia, itu udah alhamdulillah kali. Karena saya juga seperti itu. Karena di soal matematikanya itu udah susah banget, saya juga nggak bisa jawab. Saya bisa jawab, saya bisa cari soalnya, tapi tuh memakan waktu sekali gitu. Ada berapa soal ya? Dan waktunya cuma 30 menit. Sementara untuk nyari satu soal aja itu udah butuh waktu lama kali karena tekniknya riweh. Yang dicari itu banyak kotak-kotaknya. Nah, ini yang selanjutnya ini ada istilah haute couture. Ini biasanya pakaian yang dirancang dan dijahit khusus dengan teknik tinggi dan bermaterial kualitas siap. Yang B jawabannya. Jadi kita harus paham nih apa aja istilah-istilahnya gitu. Nah, kemudian ini istilah dalam fashion yang di industri. Ada istilah assembly line atau ban berjalan. Ini sistem apa nih? Di dalam garment. Jadi ini dia produksi di mana pakaian dirakit secara berurutan di jalur produksi gitu. Kayak kalau misalnya jahit kerah-kerah semua, jahit lengan-lengan semua gitu. Lalu ada bentuk soal yang ini masih di istilah fashion, ada kayak marker making itu apa dan lain-lain. Kemudian ada ini juga seam allowance. Kalau yang ini lebih ke istilah-istilah dalam garment ya, guys. Karena kemarin saya tuh banyak dapat soal tentang garment. Dia lebih banyak tentang garment. Jadi teman-teman
harus banyak belajar juga sih istilah-istilah di usaha garment. Nah, kemudian ini analisis penjualan diskon. Ini tipe soal yang dibilang susah enggak, tapi dibilang mudah juga enggak. Jadi ada tipe soal yang kayak gini, ini teman-teman harus belajar banget sih. Jadi kata-katanya kayak gini, Ali punya uang 100.000. Ia pergi ke toko yang menjual berbagai fashion dan ini dia harga tiap tokonya dan apa yang dijual. Ini gambaran ya guys, saya lupa kemarin detailnya gimana, tapi gambaran itu kayak gini. Jadi dia buat nih toko A ada baju, celana, topi, toko B ada baju, celana, tas, toko C ada kemeja, celana, sama topi. Harganya beda-beda. Terus pertanyaannya ini, barang apa saja yang bisa dibeli Ali dengan uang 100.000 jika ia belanja di toko A tanpa diskon? Nah, susah kan? Ini matematika kan? Ini jawabannya A. Mana Kak pembahasannya? Nih kita next ya. Nah ini dia pembahasannya. Baju di toko A 30.000, topi di toko A 20.000, totalnya 30 tambah 20, 50. Dengan uang 100.000, Ali bisa membeli baju dan topi di toko A dan masih tersisa 50.000. Yang berarti untuk ngejawab ini. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada soal, masih soal yang tadi, tapi yang kedua dia bertanya, semua toko memberikan diskon sebagai berikut, toko A 50%, toko B diskonnya 70, toko C 60. Jika Ali ingin beli kemeja, celana, dan topi, toko mana yang paling ekonomis? Itu ditanyanya. Baru jawabannya toko C. Mana pembahasannya? Nih. Jadi ini dia pembahasannya guys. Toko A diskon 50. Jadi kita tuh beneran harus hitung dulu nih masing-masing toko dengan diskonnya. Baru kita bisa dapat jawabannya. Agak riwah sih memang. Tapi kalau kemarin lebih gampang sih soalnya dibanding yang saya contohin. Jadi ini gambaran buat, lagi-lagi ini gambaran buat teman-teman. Biar bisa belajar gitu, mempersiapkan diri. Kira-kira gimana soalnya dan bagaimana persiapannya, gimana strategi teman-teman untuk ngejawab ini semua. Nah, next yang selanjutnya masih yang sama nih, clue awalnya. Tapi pertanyaannya, jika Ali hanya ingin membeli satu produk di setiap toko dengan total diskon maksimal, produk apa saja yang harus dibeli Ali dan dari toko mana? Jadi kalau kita punya uang tadi nih, dari 3 toko ini kita untungnya tuh beli apa gitu. Dan lagi kita harus menghitung ya kan. Jadi ini dia pembahasannya. Bajunya itu dari toko A, celananya dari toko B, topi dari toko C. Jadi kita cuma mengeluarkan 49.000 dengan hasil diskon tadi. Lalu ini nih, PPG analisis penjualan diskon juga masih sama. Tapi ini yang ditanya harga, guys. Di sebuah pusat perbelanjaan, 3 toko menawarkan diskon untuk berbagai produk fashion. Harga produk tanpa diskon di setiap toko adalah ini. Toko XYZ dengan berbagai harga baju, sepatu, dan tasnya, dan topi. Kemudian, semua toko menawarkan diskon sebagai berikut. Toko X 30, toko Y 50, dan toko Z 40. Lalu dia nanya, berapa harga total yang harus dibayar jika Ali ingin membeli dress, sepatu, dan tas dari toko X setelah diskon? Nah, kita menghitung harga di sini, teman-teman. Ini dia pembahasannya, teman-teman jadi bisa belajar nanti jawabannya kan di toko X tuh. Nah, kemudian soal yang kedua apa? Toko Y menawarkan paket spesial untuk pembelian kemeja dan sepatu dengan diskon tambahan 10% dari harga diskon biasa. Jika Ali membeli kemeja dan sepatu dari toko Y, berapa total harga yang harus dibayar? Nah, dia nanya harga di sini, guys. Ini dia pembahasannya. Bisa dilihat dulu. Kalau memang perlu bisa di-pause nanti. Dan ini dia yang ketiga, jika Ali ingin membeli sepatu dari toko X dan kemeja dari toko Z, berapa total harga yang harus dibayar setelah diskon? Di sini dia ada yang nanyain harga, dan ada lebih ke harga semua ya. Jadi itu dia tipe soalnya guys. Tadi dia nanya masalah diskon mana baju yang worth it, mana yang enggak. Kalau yang ini dia lebih nanyain berapa harganya setelah diskon dan sebelum dan lain-lain. Ini dia untuk pembahasan soalnya. Kemudian ini dia ada nanya harga jual dan keuntungan guys. Jadi di sini tuh membahas tentang garment. Nah, ini yang saya bilang banyak soal tentang garment.
Sebuah usaha garmen memproduksi 200 potong kemeja dengan biaya produksi per potong sebesar 70%. Jika pemilik usaha ingin mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari biaya produksi, berapa harga jual per potong kemejanya? Nah, ini kita harus menghitung kembali, guys. Jadi sebelum kita ketemu sama matematika sesungguhnya, di sini juga kita udah ketemu matematika tentang untung rugi. Kemudian sama nih, ada biaya pembuatan sepotong rok di sebuah usaha konveksi 40. Pemilik usaha ingin mendapatkan keuntungan 15% dari setiap penjualan. Jika pemiliknya membuat 300 potong, berapa harga jual per potong roknya? Nah, ini ada pembahasannya, guys. Nah, ini juga sama nih, sebuah toko pakaian ingin memproduksi 400 dengan biaya produksi 60 per potong. Jika pemilik toko menginginkan total keuntungan 8 juta dari penjualan seluruh gaun tersebut, berapa harga jualnya? Jadi banyak yang ditanya kayak tadi. Kalau pengen bajunya yang diproduksi 300 berapa? Kalau keuntungan yang pengen didapat 8 juta berapa? Macem-macem lah guys dibalik-balik. Jadi memang harus teliti banget ngerjainnya. Lalu ini ada tentang kewirausahaan fashion. Dia nanya nih, apa yang menjadi faktor paling penting dalam menentukan target pasar untuk bisnis fashion? Ada pilihannya. Jadi dia nanya masalah seputar usaha fashion. Nah, ini dalam memulai usaha fashion, analisis SWOT digunakan untuk gitu. Jadi ini teman-teman jangan lupa juga belajar kewirausahaan fashion, analisa bisnis fashion, dan sejenisnya. Ini juga istilah-istilahnya nih. Dalam bisnis fashion, apa yang dimaksud dengan cost plus pricing? Jadi dia nanya-nanya nih. Banyak banget. Ini lalu kemudian apa yang dimaksud dengan istilah inventory turnover? Oke, itu tadi dia udah macam-macam soalnya yang bisa teman-teman pelajari beserta kategorinya. Tapi ini saya mau nambahin lagi kategori penting. Ini kita udah di akhir video. Yang ini bisa teman-teman jadiin acuan untuk belajar sendiri di rumah tentang soal tes substantif PPG Prajabatan. Jadi kategori yang pertama itu ada desain busana dan turunannya itu ada prinsip-prinsip desain seperti garis, bentuk, warna, tekstur. Kayak tadi tuh kan kita belajar tekstur sebenarnya, kain apa itu tekstil ya. Ini ada garis, bentuk, warna. Kemarin saya lupa apakah ada ditanyakan masalah prinsip desain. Pengembangan konsep desain busana, ada pembuatan mood board dan presentasi ide desain. Ini ada kemarin keluar guys, pembuatan mood board, caranya, langkah-langkahnya. Lalu ada konstruksi pola, seperti tadi ada ya kan, teknik dasar pembuatan polanya, pola dasar, modifikasi pola, rumus dan teknik pengukuran. Ini benar, kemarin ada soal tentang pengukuran guys yang keluar. Cara mengukur. Ada proses pembuatan pola sesuai ukuran tubuh. Nah, ya proses tadi tuh kayak gitu, habis menggunting ngapain, habis jahit ngapain. Teknik menjahit dan finishing. Nah, ini teknik menjahit juga ada. Teknik menjahit dasar dan lanjutan, finishing busana seperti teknik overlock, hem, dan pemasangan aksesoris. Kemudian ada tekstil dan material seperti tadi ya guys, dia nanyain bahan ini, desain ini pakai bahan apa gitu. Jadi kita harus hafal jenis-jenis kain dan material busana, karakteristik bahan, kekuatan, elastisitas beratnya, pemilihan bahan yang sesuai untuk berbagai jenis busana. Lalu ada kategori kewirausahaan fashion, jadi kita harus tahu dasar-dasar kewirausahaan, terutama dalam bidang fashion. Kemudian manajemen bisnis fashion, garmen, butik, atelier, dan lain-lain. Kemudian strategi pemasaran dan branding. Kemudian analisis untung rugi dan perencanaan keuangan juga. Kemudian ada teknik penyulaman dan bordir, teknik dasar dan lanjutan dalam sulaman tangan dan mesin, aplikasi bordir pada berbagai jenis busana. Lupa kemarin apakah ada soal bordir dan sulaman. Tapi teman-teman belajar aja, mana tahu keluar ya kan. Kemudian ada fashion illustration, teknik menggambar desain busana secara manual dan digital, penggunaan software desain. Kemarin kalau penggunaan software kayaknya nggak ada yang ditanyain sih, tapi nggak apa-apa dipelajari aja. Kemudian ada analisis tren dan peramalan fashion, memahami siklus tren fashion, teknik peramalan tren fashion, penyesuaian desain dengan tren yang sedang berlangsung. Lalu ada produksi massal dan manajemen rantai pasokan.
proses produksi di industri garment, efisiensi produksi dan manajemen waktu, pengelolaan bahan baku, dan inventories. Ini juga garment ini banyak masuk. Lalu ada hukum dan etika dalam fashion, ada haki, ada etika desain produksi busana, ada standar keselamatan lingkungan. Oh ya ini dia K3 guys, ada nih. Kesehatan keselamatan kerja. Sejarah fashion dan budaya, ya perkembangan dari masa ke masanya, pengaruh budaya dan desain busananya, teknik draping juga mana tahu keluar kan. Jadi sekian video saya kali ini. Kalau ada pertanyaan komen aja di bawah, nanti saya balas. Kalau memang penting bisa dijadiin video next selanjutnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.